Seiring senja menjemput, menghampiri hati kita yang sepi, sunyi di Sabtu sunyi ini. Kita jemaat GKJ Beringin bersyukur diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah di rumah masing-masing menghayati Sabtu sunyi. Mari kita tundukkan hati, tundukkan pikiran kita untuk mempersiapkan mendengarkan sapaan Tuhan lewat firman yang tertabur pada petang hari ini. Kita berdoa. Dengan penuh tunduk dan rasa hormat, ya Tuhan. Seiring suasana hati, menghayati peristiwa Sabtu sunyi, kami membuka hati dan pikiran kami untuk Tuhan berbicara atas kami. Dan pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, menaburkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Matius 27, ayatnya 57 sampai 66 menjadi dasar saat kita petang hari ini bersama-sama di rumah masing-masing, di seluruh wilayah, baik Sombron, Ngajaran, Wonorejo, Karanglo, dan juga Cindilaras. Kita akan membaca dengan penuh keheningan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakannya kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang saat ini bersama keluarga beribadah di rumah masing-masing di hari Sabtu sunyi ini. Mari kita mencoba belajar menempatkan kita pada posisi pada orang-orang yang ada di seputar Yesus. Thomas, Petrus,
Maria Magdalena, Maria atau Martha yang dari Betania, Maria ibu Yesus, dan juga orang-orang yang selama ini ada mengikut dan hidup bersama Yesus. Kita membayangkannya, apa yang kita rasakan, sebagaimana mereka rasakan. Gambarkan diri saudara sebagai salah satu dari mereka. Lalu, mari kita melihat situasi hidup saudara dalam terang salib. Rasakan rasa kehilangan saat kematian Yesus yang mengerikan. Rasakan perasaan ketidakpastian yang ada, harapan yang pupus yang dirasakan para murid dan orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Kesedihan dan perasaan traumatis. Kita hening sejenak menghayati itu. Saat ini, Sabtu Sunyi seakan berbicara langsung dengan kenyataan hidup yang kita jalani, kita hadapi akhir-akhir ini. Baru saja kita menghayati kejutan iman kita. Kematian Tuhan Yesus dengan kata-kata yang membawa keputusasaan saat itu, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Seakan-akan putus asa, seakan-akan tidak ada harapan. Puncak yang dirasakan oleh Yesus sebelum mati, tergantung di salib yang hina. Keputusasaan, harapan seakan-akan berjalan seiring. Kita diperhadapkan tidak hanya berhenti pada pergumulan hidup kita, pergumulan hidup iman kita. Kini hadir sesuatu yang tidak pernah sekalipun kita pikirkan. Bukan kita sendiri. Semua umat manusia di muka bumi saat ini sama, merasakan yang sama. Kecemasan, keputusasaan, harapan seakan-akan tidak ada lagi. Kalau semua itu dipandang dari sudut manusia. COVID-19. Virus yang akhir-akhir ini seakan memupus keceriaan kita. Semangat kerja, memupus kebersamaan untuk ada di ruang yang satu. Seakan-akan memperjelas betapa dunia ini rapuh dan berpuncak pada kematian. Kita rasakan betapa menakutkan kematian itu. Dan itu yang terjadi. Para murid dan orang-orang seputar Yesus kehilangan karena kematian Yesus. Ini yang harus menjadi pertanyaan. Saat kita memasuki kehidupan selanjutnya. Janji Yesus bahwa Ia akan bangkit, yang memberi harapan ternyata terkubur oleh kesedihan hati para murid. Peristiwa salib bagi para murid bukan hanya suatu kesedihan, namun juga umat tidak mampu melihat harapan dan kuasa Allah di balik realitas ketiadaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, anak-anakku yang juga dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang saat ini berkumpul bersama keluarga. Saat ini kita sama seperti yang terjadi di Emmaus. Firman Tuhan katakan,
Sama seperti dua orang murid Yesus yang pergi ke Emos, mereka tidak dapat mengenali Yesus yang telah bangkit dan berdiri di hadapan mereka. Yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 16 sampai 17. Kita terkadang berlaku juga demikian. Kenyataan hidup terkadang menutup mata iman kita. Menutup narasi kasih Allah yang begitu mulia dan penuh kemurahan. Maka di Sabtu sunyi ini, kita diperhadapkan sebuah tema yang saya sengaja tempatkan di penghujung perenungan saya. Sudah layakkah aku menerima kasih itu? Sebenarnya kita tidak layak menerima keagungan kasih-Nya dan kemurahannya. Kita tidak merasakan apa yang dirasakan Petrus, Thomas, Maria Magdalena, Marta, dan orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu. Tatkala melihat orang-orang yang begitu menakutkan seakan-akan mencari mereka, orang-orang Yahudi, perasaan kehilangan dan semua menjadi sempit. Kita tidak merasakan, tetapi bentuk lain kita rasakan. Kadang pergumulan hidup, kita tidak merasakan bahwa Allah selalu hadir, menyapa kita, mengasihi kita. Bahkan kita yang tidak layak, dilayakkan menerima kasih, pemeliharaan, dan berkat-Nya yang dari Tuhan. Artinya apa? Salib dan kematiannya menjadi narasi yang sempurna bahwa kasih Allah itu selalu hadir bagi kita orang percaya. Narasi kasih Allah itu selalu ada di saat kita berjalan. Berjalan sebagaimana Tuhan kehendaki. Berjalan sebagaimana salib yang menjadi tujuan, bukan dunia yang menjadi tujuan. Yaitu pengorbanan. Tidak hanya berhenti untuk kehidupan iman, tetapi di saat kita Tuhan tempatkan hidup di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, kita layak menerima kasih-Nya. Dan kita layak membagi kasih-Nya. Kematiannya sekaligus membawa harapan untuk berbagi kasih. Banyak orang yang saat ini juga rindu merasakan sapaan kasih. Mari kita merenung untuk Tuhan di Sabtu sunyi ini. Tuhan memberkati. Amin.